Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama aku Bunda Twin. Happy weekend teman-teman. Selamat hari Minggu. Selamat istirahat hari ini ya, karena besok bagi yang mungkin kerja kantoran bakalan mulai masuk kerja lagi. Nah, kalau buat emak-emak kayak aku ini mah nggak ada hari liburnya ya teman-teman. Bahkan kadang tuh ya teman-teman, aku tuh sampai lupa gitu ya hari Minggu ya. Karena ya emang di rumah aja, nggak kemana-mana juga. Nah, ayahnya Twin kan juga gitu ya. Dia itu kan kerja emang setiap hari kecuali hari Jumat gitu. Nah, karena hari Jumat itu juga kalau di sini tuh emang libur kerja ya teman-teman, kerja di kampung. Jadi kayak, selain hari Jumat ya dia insya Allah selalu kerja ya, alhamdulillah masih diberikan kelancaran untuk kerja teman-teman, walaupun Pak suami itu kerjanya serabutan ya teman-teman, bukan kerja tetap gitu. Cuman alhamdulillah, semenjak Pak suami berhenti dari PT gitu ya, berhenti dari peternakan ayam Java yang kemarin gitu ya, yang dulu lah gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang tuh Pak suami tuh masih lancar-lancar aja untuk kerjaannya gitu ya. Walaupun kerjaannya tuh nggak yang pasti-pasti banget lah gitu ya. Cuman udah ada juga sih dalam seminggu itu kerja yang tetap itu udah ada, yaitu manen gitu ya teman-teman, panen sawit. Nah itu tuh udah ada jadwal tetapnya gitu seminggu. Cuman ya nggak full seminggu gitu ya. Misalnya 6 hari dalam seminggu kan dia kerja, kadang tuh ada 3 sampai, kayak 4 hari gitu. Nah itu dapat kadang kerja tetap gitu teman-teman, alhamdulillah lah gitu ya. Nah teman-teman, kali ini tuh aku mau, bikin video di luar rumah full ya teman-teman. Ini aku nggak ada bikin video di dalam rumah, di dapur juga nggak ada ya, biar kalian itu nggak mumet juga lah ya ngeliatin aku di dalam mulu ya, di dapur mulu ya, di rumah mulu gitu. Jadi ini aku mau ngajakin kalian buat berkebun full. Hari ini aku mau berkebun ya teman-teman di video kali ini. Jadi teman-teman, beberapa hari yang lalu yang musim-musim hujan banget tuh ya, mungkin buat kalian yang ngikutin aku di Facebook itu tahu ya teman-teman, karena aku tuh kalau yang paling update tuh di Facebook ya. Jadi buat kalian yang belum ngikutin aku boleh follow aku di Facebook ya. Ya ampun, sekalian marketing gak apa-apa lah ya teman-teman. Jadi itu ada hujan yang deras banget gitu teman-teman, Masya Allah, pokoknya hujan itu awet banget ya, hujannya itu siang dan hujannya itu bener-bener sampai sore itu nggak berhenti, dan hujan itu lumayan deras plus juga angin ya. Alhasil ini daun singkongnya itu tumbang. Jadi niat hati tadi sebenarnya cuman pengen ini ya, mindahin yang tumbang itu aja gitu ya teman-teman, tapi kok aku kepikiran biar sekalian ini tuh dipindahin gitu loh teman-teman daun singkongnya, biar lebih subur gitu ya, biar lebih banyak juga sayur-sayurannya. Jadi kan enak gitu ya kalau misalnya daun singkongnya subur terus banyak juga gitu kan. Jadi kalau misalnya seandainya kayak tetangga pengen minta daun singkong, nah itu tuh ya udah gitu ya, itu tuh udah ada banyak gitu ya teman-teman. Jadi ya enak lah gitu ya, bisa berbagi walaupun cuma daun singkong gitu. Ya daripada kosong-kosong aja lah gitu teman-teman, ditambah lagi daun singkong ini tuh udah terlalu rimbun gitu loh teman-teman, pokoknya rimbun banget nih, kalian bisa lihat sendiri nih ya, Masya Allah banget, rimbun banget teman-teman. Pokoknya ya selama aku nanam daun singkong teman-teman, semenjak aku tinggal di rumah ini, yang nanam daun singkong itu keseringannya kan palsu, tapi itu tuh nggak pernah yang bener-bener apa ya, bener-bener lebat banget daunnya kayak gini tuh, kayak belum pernah gitu. Kayaknya ini tuh pertama kali lah gitu teman-teman. Dan ini tuh yang nanam tuh dulu aku gitu loh, Masya Allah, alhamdulillah banget. Jadi kayak setelah itu tuh aku mikir gini ya, berarti kayaknya kalau misalnya pas aku nanam-nanam terus tanamannya nggak hidup, bukan karena tanganku panas sih, tapi emang kayak nasibnya aja gitu ya. Karena emang aku juga sering nanam-nanam teman-teman, kayak nanam serai gitu ya. Nah itu tuh keseringannya mati. Tapi pas aku nanam daun singkong ini tuh Masya Allah kayak cuma ditancep-tancepin doang dan ternyata tuh subur banget. Jadi ini aku memutuskan untuk aku ambil batang-batangnya yang tua ya teman-teman. Ini nanti aku mau tanam ulang gitu, dan ini nanti daun-daunnya ini aku mau buang ke belakang aja. Hari ini tuh kerjaan di rumah tuh udah kelar lah ya teman-teman. Aku juga udah nyuci, udah nyapu, pokoknya rumah tuh udah bersih rapi dari belakang sampai ke depan lah gitu ya. Cuman emang aku nggak videoin aja teman-teman. Ya karena hari ini tuh aku pengen gercep aja ngerjain kerjaan rumah biar aku tuh bisa beresin ini yang di luar gitu ya. Biar kaliannya juga nggak bosan gitu ya ngeliatin aku di dalam rumah terus. Pokoknya biar kayak lebih bervariasi aja lah gitu ya video aku ini.
Kalau misalnya kita tinggal di desa tuh ya teman-teman, kalau misalnya tetangga punya, tanaman, pohon kayak daun singkong kayak gini tuh gitu ya, nah itu kalau daunnya lebat teman-teman, itu tuh kita nggak perlu beli ya, cukup minta aja pasti dikasih gitu. Nah dulu teman-teman aku tuh sering banget minta daun singkong gitu ya, ada ke tempatnya ibu agak jauh lah gitu dari rumah. Nah kadang aku tuh suka minta daun singkong situ karena memang di halamannya tuh banyak banget daun singkong gitu ya. Dan ini pun juga untuk si batang daun singkong yang ini tuh aku juga mintanya di rumah dia gitu teman-teman. Tapi alhamdulillah sekarang aku udah nggak pernah minta daun singkong lagi, makanya di sini pas daun singkongnya udah subur-subur kayak gini aku pengen nanam yang banyak juga gitu ya. Ya bisa bermanfaat buat aku, terus juga biar, ini juga ya bisa berbagi juga kalau misalnya tetangga ada yang mau gitu ya teman-teman. Aku tuh pengen sebenarnya ya teman-teman kayak berbunga-berbunga gitu loh, tapi aku tuh nggak telaten teman-teman dan juga, kalau misalnya mau beli bunga tuh aku nggak ada waktunya gitu ya. Karena kalau misalnya mau pergi-pergi, itu tuh aku harus barengan sama pak suami teman-teman. Kalau misalnya aku pergi sama si Twin aja kan nggak mungkin ya, bocilnya 2 teman-teman, kalau beli-beli bunga kayak gitu tuh nggak ada yang deket dari sini, agak lumayan jauh gitu ya tempatnya gitu ya untuk yang jual-jual bibit gitu. Nah makanya sampai sekarang aku tuh belum jadi berbunga gitu ya. Padahal aku tuh kan udah sering bilang ya kalau aku tuh pengen banget berbunga gitu teman-teman, masya Allah banget deh entah kapan lah gitu ya. Sebenarnya aku tuh bener-bener pengen gitu, berbunga gitu ya. Jadi bunga-bunga yang di depan rumah itu mau aku cabutin dan aku mau ganti sama bunga-bunga yang kayak mungkin kayak bunga-bunga aglonema gitu ya, terus, janda bolong kayak gitu-gitu ya. Pokoknya pengen sih gitu yang berbunga-berbunga kayak gitu, maksudnya dia untuk yang di halaman gitu ya, yang pakai pot besar gitu kan. Nah itu kayak di teras aku juga mau bikin bunga gantung juga gitu ya. Kalau rencana mah banyak teman-teman ya, tapi merealisasikan rencana itu emang nggak mudah gitu ya. Banyaklah pertimbangannya dan waktunya juga harus ada lah gitu. Seandainya lah ya teman-teman kalau misalnya ada yang jual-jual bunga kayak gitu tuh pengen deh aku kayak, misalnya dicicil gitu ya beli, karena kan beli-beli bunga tuh sebenarnya juga lumayan lah teman-teman ya harganya gitu ya. Jadi kayak pengen dicicil gitu loh teman-teman, misalnya, 1 bulan belinya 2 macem gitu ya, atau, 1 lah misalnya gitu ya minimal-minimal gitu, tapi sayangnya itulah jauh. Cuman sering juga ada teman-teman yang orang pakai mobil gitu, yang bawa-bawa tanaman ke sini dan itu harganya mahal banget ya. Jadi ya memang kayaknya lebih enak langsung beli ke tempatnya gitu. Oke deh balik dulu ke videonya lagi. Nah di sini aku udah mulai nanamin pohon singkongnya lagi ya teman-teman. Jadi ini aku tanemin juga di sini ya di halaman ini. Aku coba tanemin di sini dulu. Siapa tahu nanti masih mau hidup gitu ya. Jadi aku mau tanemin. Ya biar kayak lebih seger aja lah gitu ya kelihatannya rumah ya teman-teman. Nah kemarin itu juga ada yang, komen kayak gini, "Bun sekarang rumahnya kelihatan gersang, coba deh Bun ditanemin pohon-pohon di dekat rumah." Sebenarnya bukan nggak mau nanam pohon yang di depan rumah ya teman-teman, emang itu memang pengen dikosongin yang di depan rumah ya. Makanya aku nanam, pohon itu tuh di area kebun cabai itu loh teman-teman, di situ ada 2 pohon, ada pohon lengkeng sama matoa. Nah itu tuh nanti dia pohon itu akan besar gitu loh teman-teman, sekarang mungkin emang belum kelihatan gitu ya. Jadi tapi kalau nanti tuh insyaallah dia lama-lama bakal kelihatan gitu. Jadi aku cuman pengen ya, pohonnya itu agak jauhan dari rumah, karena memang seperti yang sering aku bilang, di tempat tinggal aku itu anginnya tuh sering banget kenceng teman-teman. Aku tuh trauma, bener-bener luar biasa traumanya karena kejadian pohon rambutan yang waktu itu ya. Mungkin yang ngikutin aku dari lama tuh pasti tahu, pas aku lagi renovasi dapur waktu itu ya teman-teman, masih belum selesai sih renovasinya waktu itu tuh. Dan itu tuh kayak si dahan rambutan itu yang bagian yang besarnya itu tuh disamber petir, terus dia itu patah dan nimpa kabel listrik sehingga meteran aku tuh semuanya, hancur sehancur-hancurnya teman-teman, beneran itu aku trauma luar biasa. Jadi aku emang nggak pengen di halaman rumah itu ada pohon gitu, pokoknya pengennya di halaman rumah itu plong gitu ya teman-teman. Cuman nanti kalau misalnya ada rezeki mungkin berbunga aja gitu ya, dan pohon-pohon itu aku tanamnya agak sedikit jauh dari rumah lah gitu ya, biar nggak terlalu, berbahaya lah gitu ya, karena ya rasa trauma itu beneran deh bikin takut teman-teman. Pokoknya kalian, ini aja ya, doain aja semoga aku tuh bisa cepat berbunga, ataupun mungkin kalian tuh mau ngasih saran bagusan bunga yang kayak gimana, yang murah gitu ya, terus yang mudah, perawatannya, yang mudah nanemnya gitu ya. Nah boleh kalian komen-komen, nanti aku coba diskusikan sama pak suami ya, karena kalau misalnya untuk urusan kayak gitu, pak suaminya lebih telaten. Palingan nanti aku tuh nyari ininya aja, nyari tanahnya gitu ya, karena tanah yang dekat rumah itu nggak bisa dipakai buat bunga teman-teman.
Oke, di sini untuk si pohon singkongnya teman-teman aku juga tanamnya sampai ke samping-samping ya. Ya pokoknya biar banyak aja lah teman-teman, karena kan ini juga di samping tuh udah, kayak kosong gitu kan teman-teman. Pohon pisang udah pada ditebangin, itu juga anak pisang yang udah tumbuh-tumbuh itu nanti deh kalau misalnya aku sempet, aku juga mau bersih-bersih di area belakang sama area samping ini. Mau aku musnahin ya teman-teman itu pohon pisangnya, karena kalau ada pohon pisang dekat rumah tuh, walaupun rumah kita di tengah-tengah kampung tetap aja agak rada serem ya, dan juga takutnya itu malah mengundang binatang-binatang yang bersembunyi di situ gitu ya, dan kadang kan yang kayak gitu tuh suka masuk ke rumah juga jadinya gitu ya. Oke deh teman-teman, ini udah selesai aku nanam pohon singkongnya dan ini aku lanjut, aku mau panen dulu. Mau panen cabe plus juga panen terong dan ini terong itu lumayan banyak gitu sih teman-teman. Ini enggak terlalu besar-besar ya buahnya. Karena memang kemarin tuh panas itu lumayan panjang ya dan hujan tuh juga baru beberapa hari ini doang yang hujan gitu ya teman-teman. Makanya ini terongnya tuh udah mulai kayak kelihatan tua tapi dia tuh masih ukurannya kecil-kecil gitu tapi tetap aja aku ambil karena takutnya kalau nunggu-nungguin nanti tuh malah keburu tua dan udah nggak enak gitu ya buat disambel gitu. Ini tuh kalau misalnya kayak misalnya makan siang gitu ya teman-teman. Ini tuh terongnya dibakar, terus, dikasih garam atau ini aja gitu, itu udah enak banget gitu ya, terus dibikin sambal deh gitu, udah mantep banget. Atau misalnya kayak digoreng gitu aja ya. Nah, terus nanti dibikin, sambal cabai rawit kayak gitu-gitu, udah sedep lah ya, kalau buat aku gitu ya. Nah, kalau Pak Suami mah dia nggak suka teman-teman, nggak terlalu suka lah gitu ya masakan yang kayak gitu. Tapi kalau aku mah sering bikin ya teman-teman. Kadang aku goreng, jengkol 2 biji, aku goreng, terong sebiji gitu ya, nanti aku, goreng ikan asin 1 ekor kayak gitu, ya udah aku makan gitu. Itu tuh bener-bener enak sih menurut aku. Oke, di sini aku lanjut buat manen cabe juga, teman-teman. Ini tuh cabe buahnya tuh bener-bener banyak banget, teman-teman. Cuman dia tuh masih muda gitu ya, masih banyak yang muda, yang udah tua-tua, yang, udah agak keras, yang udah tua, yang udah mengkel gitu ya, itu tuh nggak terlalu banyak. Cuman di sini aku ya udah ngambil secukupnya aja ya, teman-teman, buat aku masak, ya buat beberapa hari ke depan lah gitu ya, teman-teman. Cuman kalau seandainya, kurang ya udah tinggal ngambil lagi lah gitu ya, karena kan juga ini di halaman rumah ya teman-teman, jadi deket banget ngambilnya kalau misalnya, pengen kayak gitu. Ini asli sih teman-teman buahnya tuh banyak banget, kayaknya next kalau misalnya ini tuh buahnya yang ini tuh udah pada tua-tua gitu ya, terus aku manen kayaknya bakalan dapat sekiloan gitu ya, kayaknya lumayan banyak lah gitu ya buahnya teman-teman. Nah itu yang aku bilang teman-teman, yang di samping aku yang sebelah sana itu kalian bisa lihat tuh ada kan ada pohon gitu kan teman-teman. Nah kayak ada pohon 2 batang gitu kan, itu sebenarnya 1 batang cuman dia bercabang dari bawah gitu. Itu tuh adalah pohon matoa teman-teman. Jadi pohon matoanya itu memang cepat besarnya gitu ya, dan kalau dia itu memang tipe pohon yang batangnya itu bisa besar banget gitu. Jadi dibikinnya agak jauhan gitu teman-teman dari rumah, cuman walaupun kayak gitu ini tuh masih di, tanah aku ya teman-teman, pokoknya masih di halaman aku, lingkungan halaman aku lah gitu ya. Pokoknya nggak mau lah teman-teman bikin yang deket-deket dari rumah, beneran deh trauma banget yang kejadian waktu itu. Dan itu tuh bener-bener bikin kepikiran ya, itu aja sampai pohon-pohon yang dekat-dekat rumah tuh emang semuanya udah pada ditebangin. Ya walaupun mungkin, jadi kayak kelihatan lebih panas gitu ya, cuman ya mau gimana gitu ya, mau nggak mau lah teman-teman, karena aku kayak ngerasa apa ya, kayak ngerasa, eee, lebih tenang gitu ya kalau misalnya pohon itu agak jauhan gitu dari rumah. Ini cuacanya itu bener-bener panas, cetar membahana teman-teman, dikarenakan memang ini tuh di siang hari, pokoknya ini aku selesai, metik-metikin cabe teman-teman, itu nggak lama tuh azan ya. Jadi ya udah deh sekalian mandi, terus juga, mandi barengan anak-anak gitu ya, anak-anak tidur, ya udah aku juga molor gitu teman-teman. Pokoknya ini aku sengajain banget, walaupun ini tuh panas ya, aku, beresin inilah gitu ya, pokoknya sebelum zuhur itu wajib kelar gitu ya. Jadi nanti pas sudah masuk ke rumah istirahat tuh ya udah kayak lebih tenang gitu ya, karena semua udah kelar. Walaupun ini tuh cabenya buahnya nggak terlalu banyak, tapi ini alhamdulillah banget lah teman-teman untuk hasilnya ya. By the way kalian jangan salfok sama aku yang nggak pakai sendal teman-teman, karena itu tuh aku kakinya luka di bagian samping gitu loh teman-teman lukanya. Alhasil itu kalau kena sendal itu pedih banget teman-teman, aku udah nyoba beberapa sendal, dari sendal jepit, sendal aku yang satu lagi ya, pokoknya itu adalah beberapa sendal dan itu kena semua ternyata di bagian yang luka.
Alhasil aku nggak pakai sendal karena itu tuh kegesek sakit banget teman-teman. Oke, ini dia hasilnya ya teman-teman. Oke deh, sampai di sini dulu ya video aku. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Assalamualaikum. Bye.